Kalau giliran saya jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk, saya lain saja. Anggap saja kita ngobrol-ngobrol kayak di toko ya. Karena Zoom ya Mas ya? Kalau Karena ada Zoom yang ya? kurang jelas, kurang paham, boleh langsung angkat tangan. Ya, jadi santai nantinya. Ya, ini saya akan bahas mengenai generasi keempatnya Haswell. Bukan orang yang bilangnya Haswell. Dia generasi keempat dari Intel. Ini sangat bagus sekali ya, dari berbagai banyak teknologinya dia yang mencapai kulminasi. Ya. Nah, kita logonya dulu deh dari displaynya. Dikombinasikan antara daya yang sangat rendah dan performa. Ada lagi, nah teman-teman masih ingat ya, ini yang generasi pertama itu emasnya di pojok, smart performance. Terus ada yang lebih seperti ini yang sering banyak kita masih banyak dijumpai di toko. Itu ada Bill Jensen dan juga ada yang IQ ya. Perbedaannya juga udah tahu ya teman-teman ya. Yang Sandy itu pasti kepalanya kepala dua, terus yang Avi-nya pasti kepalanya ketiga, benar tadi ibunya. Nah sekarang yang seperti ini ibunya, generasi keempat Haswell. Kita cek lagi apa kesemuanya ya. Nah, logo lagi. Biasa. Kita bisa lihat perbedaan logo dari semuanya. Mungkin kebanyakan dari sebelah kanan, semuanya sebelah kanan atau yang sebelah kiri, tidak tergantung. Biasanya ada kan beberapa dari logonya itu yang di sebelah kanannya. Semuanya di situ. Nah, performa CPU yang cepat untuk meningkatkan produktivitas, siap digunakan kurang dari 3 detik. Ya, rapid start. Karena kebanyakan apalagi yang ultrabook itu sudah menggunakan teknologi, ada yang SSD-nya, solid drive, dan dari Toshiba juga ada rapid start. Jadi kita memungkinkan kita menghidupkan laptop seperti kita nyalain TV, langsung hidup. Syutingnya berapa detik. Jadi kalau kita mau ada video juga, kita nggak perlu matiin, kita berpindah tempat, kita matikan, tidak perlu, kita close aja. Maksudnya kita close displaynya, monitornya, kita buka lagi, otomatis video itu bisa jalan sendiri. Itu rapid start. Waktu tunggu aplikasi yang singkat, ya dia didukung dengan clock speed yang cepat juga. Overclock lebih ya untuk yang kira-kira. Visualnya, teman-teman tahu sinkronisasi video? Ada yang sudah pernah convert video? Saya punya film HD berapa giga, 20 giga, 11 giga. Kadang-kadang kita pengen masukin itu ke handphone. Kita masukin itu ke handphone. Kita pasti convert. Harus ada yang media espresso, apalagi banyak kok ya. Nah, teman-teman kalau menurut saya silahkan coba bandingkan. Ini yang pakai Intel atau yang bukan. Ini yang Haswell, ini yang hybrid, ini hybrid. Itu kita namanya itu istilah teorinya decoding encoding. Jadi kita convert. Nah, proses convertnya itu kita sinkronisasi videonya. Seberapa cepatkah? Coba ya teman-teman ya, pasti kan handphonenya sudah canggih semua sekarang. Pasti sudah bukan Java lagi ya. Iris, Intel Iris. Iris ini HD-nya, jadi di Haswell ini HD paling rendah itu 4000, paling tinggi nanti 5000. Nah kita sudah nyebutnya Iris. Apa itu Iris? Nanti kita ya. Iris, IRIS.
dan dukungan resolusi 4K multi display. 4K itu displaynya, jadi kita memungkinkan kejernihan gambarnya 4K berarti 3000 sekian kali 2000 sekian megapiksel ya. 4K ini, jadi hitungannya mungkin saya harus punya gambarannya seperti ini. Saya coba ya, ini kotak-kotaknya di depan nih. Temboknya ini saya bagi menjadi 9 kotak. Tembok ini saya bagi menjadi 9 kotak, atau segini aja. Terus saya perkecil menjadi 1 di pojok. Nah, berarti intinya dia harus makin ketajamannya lebih 1080 lebih 4K. Jadi apa intinya, kita bisa memainkan game atau film-film Blu-ray tanpa nge-lag ya, sangat sering nge-lag ya. Jadi itu basic teori HD. Nah, ini nih yang keren, peningkatan daya tahan baterai yang besar dari generasi ke generasi. Daya tahan baterai 10 hari standby ya. Nah, CPU rendah dengan daya di bawah 10 watt. 10 watt loh. Saya kemarin sih juga berpikir juga, listrik di rumah saya itu yang berapa watt itu ya? Itu ada yang lebih dari 10 watt, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari 10 watt, ada yang kurang dari 10 watt. Berarti intinya laptopnya ini, notebooknya ini, nah dia lebih nggak panas, baterainya lebih irit banget karena 10 watt. Kadang-kadang sampai lampu di atas saya ini lebih panas lampunya ini 10 watt ya. Gak ada yang tanya lagi berapa jam. Boleh saya bilang bisa dikalikan 2 dengan notebook yang sebelumnya, generasi yang sebelumnya, berapa wattnya. Dan itu sangat saya anjurkan untuk disampaikan ke konsumen, karena ini benar-benar fungsi mobile, fungsi dia harus bawa kemana-mana. Kalau baterai boros, baterainya sering tancap, sama aja saya beli rakitan gitu ya. Ya, ini terhubung secara otomatis, smart connect juga, wireless display. Smart ini teman-teman kan sudah ada kan notebook itu yang kita kalau ada wifi wirelessnya harus hidupin dulu, pencet, harus di itu kan. Kalau yang ini nggak perlu, dia sudah tertanam di dalamnya, jadi pasti ada permintaan ini loh, ada wifi-nya, ada wire di sini, silahkan connect, mana yang bisa connect. Jadi kita nggak perlu repot-repot connect. Ya, smart connect dia bisa identifikasi tempat-tempat mana aja yang ada wifi-nya. Nah, ini anti theft, anti maling, seperti di Toshiba tadi. Anti maling ya, anti theft teknologi, identity protection itu keamanan datanya, sama seperti yang itu Toshiba. Nah, ini saya tadi menyampaikan gambaran umum, tapi kalau teman-teman ada yang pertanyaan dari pembeli yang mungkin sulit jawab atau apa, kita sharing. Mas Anggi tadi ada user saya tanya begini, itu benar nggak ya? Gitu. Atau tulis apa pertanyaan lah. Ada pertanyaan dari pembeli apa dari user yang datang? Belum ada? Nah, keluarga prosesor Intel yang baru menawarkan kemampuan ke generasi Intel, peningkatan besar daya tahan baterai, performa ya, keamanan, pengalaman luar biasa untuk komputasi berbasis gerakan wajah banyak. Jadi ada yang pakai voice perintahnya, ya ada. Kita cek lagi lebih jauh. Nah, banyak sekali ya. Ada yang U, ada yang Y. Ini ada hadiahnya Pak? Ada hadiah buat peserta? Oh boleh. Ini nih, saya mau tanya. Ya, biasanya kita tahu kan ada 4 core gitu kan, 4 core. Kenapa sih teman-teman pernah ada yang ngecek nggak?
Kenapa yang seri Y ini sama seri U core-nya hanya 2, padahal dia core i7, core i5. Tapi kenapa seri Y atau seri U ini core-nya hanya 2? Ada yang bisa jawab? Ada adanya ya Pak? Ada. Oh, ada. Yang bisa jawab pertanyaan Mas Angki bisa dicium sama artis terkenal malam ini. Saya bawa artis ibu kota Agnes mau kawin. Kalau bisa jawab dapat sleeve eksklusif plus dicium sama Agnes mau kawin. Oh, kapan lagi kan? Saya aja nggak mau. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan Mas Angki? Seri U ini intinya hemat daya. Ini pertanyaan yang basic, pasti konsumen pasti tanya setelah dia baca detail apa itu clock speed. Pasti kan teman-teman di sini macam display itu harga berapa, speed berapa, HD berapa, nah kalau usernya dia agak detail, dia pasti baca, loh mas ini yo yang core-nya 4 tapi kalau lebih rendah, tapi kalau yang ini kalau lebih cepat dia. Itu setiap toko saya muter pasti pertanyaan seperti itu banyaknya. Ada yang tahu? Sebetulnya saya yakin pada tahu, iya. Tapi mungkin pada malu jawabnya. Wah, berarti buat saya sendiri ya. Oke, mungkin bisa dikasih tahu jawabannya. Kalau kita biasanya ada yang core yang 4, yang bukan U, yang bukan Y ya. Dia memiliki core yang 4. Tapi dia untuk clock speed hyper trading, bukan thread ya. Hyper trading dia lebih rendah. Performanya sama. Tapi dia baterainya karena core yang 4, pasti hukum alamnya sebuah prosesor seperti itu. Semakin banyak core-nya, dia akan banyak semakin makan daya. Jadi dia 4, threadnya lebih kecil, clock speed lebih kecil daripada yang seri Y atau U. Dia ini hanya dual core, dua core. Tapi dia hyper threadingnya clock speed 2 kali lipat daripada yang 4 core. Ada yang seri M, ada yang seri biasa. Itu pasti pertanyaan-pertanyaan. Oke? Lihat ya. Nah, atau gini aja deh, ini yang lama banget nih. Ini kan definisi baru dari ultrabook yang baru, definisinya. Nah, teman-teman masih ingat nggak 5 definisi ultrabook yang dulu? Waduh, lari apa? Gak apa-apa, makanya kita ada training ini mas, biar kita refresh lagi, biar mereka. Jadi kan ada itu ultrabook yang belum touchscreen yang biasa, yang menggunakan tipis, cepat, ada SSD-nya, hybrid. Sebutin aja Pak, gak apa-apa. 1, yang kedua apa? Ya, ada yang dulu 5, aduh, ultrabook. Ya dulu ada yang masih ingat? Pasti ditunjuk aja deh. Boleh ditunjuk. Boleh ditunjuk. Dari ini. Kalau nggak bisa suruh presentasi. Dari S nih, kayaknya jago ini mas ya. Senyumnya oke banget. Mas, silakan mas. Hati-hati ditaksir. Ultrabook yang lama dulu. Kalau yang ultrabook yang lama, desain lebih tipis. Terus pasti ada SSD-nya. Terus apa ya? Mempercepat proses booting gitu. Terus lebih apa ya? Instant on. Ya ada instant on, ada instant connect. Tapi tetap dikasih Pak. Boleh, terserah Mas Angki. Kalau misalkan menurut Mas Angki layak, silahkan diberi hadiah. Baru lupa. Wah, ini nih. Iya, makasih ya mas. Nah intinya tadi smart connect belum, ya betul. Hemat baterai pasti, instant on, high definition ya, baterainya. Smart connect itu ya dulu. Tapi ini ketemuan banyak nih. Layar sentuh, rambutnya. Respon terhadap suara. Saya belum pernah coba ini, tapi kemarin saya waktu di Jakarta diperlihatin memang bisa dia pakai voice file yang apa, dia buka apa, jadi tinggal kita berikan suara voice-nya.
Desain TV sudah pasti, wireless display, reality, pengalaman komputasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya, memang benar. Wireless display ini ada yang berapa itu yang sudah tertanam di notebooknya. Jadi wireless display ini, wireless display. Jadi saya bisa memungkinkan share pakai handphone saya juga bisa sebenarnya. Handphone saya ada tampilan kamera, ada foto, saya bisa share ke seluruh teman-teman di sini yang sudah menggunakan wireless display. Ya, contohnya kamera saya ini ya, saya bikin kameranya di handphone. Saya konekkan wirelessnya menggunakan wifi yang di rumah duur ini. Saya konekkan dengan bapaknya ini, laptopnya itu. Nanti gambar kameranya saya ambil, itu masuknya ke laptopnya bapak. Atau saya bisa share lagi ke laptop yang lain bisa. Jadi teknologi itu seperti kita nonton Piala Dunia itu, asal di break itu sudah nggak pakai MMC, masih pakai sih, tapi dia langsung server, langsung cloud. Itu dia langsung masuk server semuanya. Sorry mas, sebelum jalan. Boleh. Penasaran nih sama augmented reality. Augmented reality itu apa ya? Ini ya, ini pengalaman mas, pengalaman karena banyak sekali fitur-fitur yang tidak didapatkan di Ultrabook sebelumnya. Apakah itu yang termasuk tadi yang kontrol melalui gerakan? Gerakan voice sih mas, yang saya tahu sih ya, Voice, saya ya? pakai sendiri pakai voice dia. Kalau gerakan saya belum pernah, saya mungkin terbatas brain notebooknya mas ya, begitu. Jadi ya sering saya itu voice-nya ini komputasi yang belum dirasakan karena banyak sekali fitur-fitur yang tidak didapatkan di Ultrabook sebelumnya. Dari generasi sebelumnya. Betul. Oke, thank you. Sama-sama. Ya, sama ya kayak yang tadi ya, standby. Ini percaya ya, ini nggak ada fan-nya loh. Nggak ada fan-nya. Saya sangat bingung ini fan-nya di mana. Jadi atasan saya, bukan saya sih maaf ya, atasan saya pakai Ultrabook yang baru. Jadi ngerjain apa di jalan atau apa, dia langsung nutup, dia langsung matiin, tutup, masukin tas, tutup, masukin tas, tutup, masukin tas. Ini nggak panas sama baterainya nggak apa ya. Jadi memang benar-benar dia seperti bawa buku, masukin tas, nyalain lagi, hidupin lagi. Nggak khawatir dengan data, yang nggak khawatir dengan goncangan yang ngefek loh. Kalau dia menggunakan hard disk konvensional yang dulu itu sangat ngefek sekali. Kita iringin, kita bolak-balik itu sangat ngefek sekali. Tapi Ultrabook ini, saya benar-benar juga. Ini mana kayaknya? Panas ya, hangat lah, nggak panas ya, jauh banget, PDB-nya jauh banget. Ini saya lompat dulu. Kinerjanya, baterainya, gamenya ini yang nggak bisa di IV Bridge, sebutin dan yang nggak bisa di IV Bridge generasi ketiga, itu bisa di Haswell. Wah itu game apa wae ini? Saya juga bingung. Saya kemarin misal di IV Bridge, bayangan game juga pasti bisa. Misal game di IV game apa itu bisa. Ini yang tidak bisa di generasi sebelumnya. Apalagi Lost Planet. Jauh lah. Pengalaman pengguna yang hebat, pilihan untuk yang inovatif. Banyak sekali, banyak pilihan. Nah, ini versus sih mas, versus dengan produk kita sendiri. Kayaknya itu 2 kali lebih lama, bisa dua ya. Grafiknya 6 kali lebih cepat. Versi yang 13 kali ini lebih kencang. Ya, nanti ada yang lebih simpel lagi kita menjelaskan. Ini dengan generasi sebelumnya. Ya. Nah, yang ini loh, saya benar-benar teman-teman jangan sampai lupakan ini yang bagus, maksudnya kita harus jelasin ini ke konsumen. Pertama dulu atau yang sering kita juga tahu ada namanya Intel HD grafik, ya kan? Pasti ya, Intel HD grafik. Terus kita naik lagi keluar generasi kedua, keluarlah
HD yang 3000 itu yang celebrate generasi kedua. Ada yang paling kecil HD-nya 2000. Pasti ngelotok lah lagi. Saya sudah, teman-teman sudah tahu. Keluar lagi yang IV Red generasi ketiga. HD-nya paling kecil 2500. Saya yakin juga teman-teman sudah tahu ini 200. Kalau 3 HD-nya 4000. Ketika kita masuk di Haswell, HD 4000, tapi dia masuk ke 4200, paling kecil 4200, ingat ya. Haswell itu paling kecil 4200, tambah 200 lagi, 4400 lagi, ada yang 4600. Gitu. Ya, 4200, 4400, 4600. Dan kalau teman-teman menjumpai yang HD-nya sampai 5000, kita sebut Iris. Iris itu HD-nya 5000. 5100, 5000, ada yang 5200. Iris Pro. Ya, share memori setara dengan GT 77 ya. 730. 730. Nvidia 730 setara share memori 1 giga lah. 1,7. 1,7. Ini ya, ingat ya. Ada Intel HD Graphics, Ring, Zenibet ada 3000, 2000 adanya, ada yang IPFS, HD paling rendah 2500, ada yang 4000, ya. Terus masuklah ke Haswell 4200, 4400, ya 4600. Ketika masuk ke angka 5000 itu adalah Iris. Jadi kita bisa memainkan lebih Blu-ray-nya dengan resolusi 4K. 4K itu ya kayak layar tancap kecil, mas kita kecilin ya, resolusinya lebih tajam. Kita kadang-kadang perlu menjelaskan sesuatu yang benar-benar awam ke konsumen agar semua maksud dari teknologi bisa masuk ke pembeli. Ya kadang-kadang pembeli memang, waduh mas sembuh, maklumat aku penting mikir dari cocok gitu. Nih, mengapa saya harus memilih prosesor yang paling baru? Daya tahan baterainya pasti 2 kali ya, 2 kali. Visualnya, HD-nya, layar sentuh pasti, adaptasi kecepatan lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Ya, oh ya, satu lagi, itu kan biasanya di chip prosesornya itu ada HD kan, yang Celebrate, ID Bridge, ya. Nah, yang di Haswell ini ketambahan satu lagi, dia semakin tipis. BPGA-nya sudah masuk di dalam on chip. Dulu biasanya on board, sekarang on chip. Nah, waktu on board, dulu on board itu juga ada pengatur TDP, pengatur thermal design power, pengatur panas. Itu di on board juga. On board semua dua-duanya. Nah, sekarang yang Haswell ini masuk ke chip semua, masuk ke prosesor semua. Entah itu VGA-nya, itu thermal design power-nya, itu masuk situ. Nah, biaya. Makanya tetangga sebelah masih pusing. Ini biaya caranya Intel tidak seperti ini. Semuanya masuk di chip di situ, kontrolernya bisa di situ semua. Tapi dia lebih hemat baterai jauh. Itu PR ya sebenarnya. Mengapa Intel menjadi nomor 1 terus? Ya. Saya ini next aja deh. Waktu saya masih berapa jam lagi? Oh, masih ada 1 jam. Waduh, Dikurangin 59. yang belasnya. Nah, ini loh, kadang-kadang gini. Ini gambaran awam kita menjelaskan ke konsumen. Mas, ini kok ternyata terkadang mereka membandingkan dengan tetangga sebelah lah ya. Kok di sana lebih kenceng, kok ini, kok itu, itunya. Kadang-kadang oh kita teknis juga, kita dari teknis juga bingung, kita dari sini nggak bingung. Wah, Mas Thomas Budan enak aja jelasin kayak gini aja deh. Tidak semua core diciptakan sama. Sama seperti mesin pesawat dengan 4 bali-bali yang di bawah ini 4 ya. Tidak selalu tertolong lebih cepat dari pesawat dengan 2 mesin jet. Prosesor 4 core terdiri dari ini
tidak selalu lebih cepat dari proposal gelombangnya enggak. Atau kita atur pada yang bawah ini deh. Kita pakai yang atas ini. Jika pembeli itu melakukan perbandingan apple to apple, cepet banget. Ya, asal jangan dibandingin loh, itu yang hard disk, ini yang SSD, itu pasti semuanya. Ya kelasnya sama. Jadi ada yang masih bingung atau nanti teman-teman kalau kita mau bikin classroom training bisa ya kabari saya atau teman saya Mas Hari. Jadi kita kalau kita ingin mendalam lagi bisa di toko kita bikin classroom training. Ya, waktu saya cukup ya Pak. Ya. Ini nama saya, silakan catat nomor saya. Kapan saja ditanya boleh deh. 27 jam. Nah, pasti saya nggak tidur Mas. Ya, terima kasih. Kalau nanti ada yang mau tanyakan boleh SMS, boleh bikin classroom training ya. Terima kasih.